Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Muslimah dari jurusan Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah semester 6. Di sini saya diberikan tugas oleh dosen pengampun yaitu Ibu Roda. Beliau memberikan tugas UTS dengan cara menjelaskan materi mengenai nafja. Yang pertama yaitu definisi nafja. Nah, definisi nafja ini adalah bahan atau alat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan atau psikologis seseorang seperti kayak pikiran, perasaan, dan perilaku, serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologinya. Nah, jadi nafja ini terbagi menjadi tiga. Ada yang pertama ada narkotika, yang kedua psikoterapika, dan yang ketiga ada zat adiksi. Karena kalau misalnya narkotika ini zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintesis maupun semitensis yang menimbulkan efek penurunan kesadarannya ini seperti halusinasi serta dengan rangsangannya, kayak contohnya itu gejala misalnya ganja, heroin, kokain, morfium, dan opium. Nah, itu misalnya narkotika. Kalau misalnya psikoterapika ini yaitu yang yang obat atau zat alamiah maupun sintesis, bukan kayak narkotikanya yang berkhasiat psikoaktifnya yang melalui pengaruh selektif dan pada susunan saraf pusatnya itu yang menyebabkan perubahan perilaku dan perubahan khas pada aktivitas mentalnya, kayak contohnya dia menggunakan sabu-sabu. Nah, kalau misalnya zat adiksi ini yaitu bahan atau zat yang dapat mempengaruhi psikoaktif di luar narkotikanya dengan psikoterapikanya, kayak contohnya rokok atau alkohol. Nah, itu yang termasuk definisinya. Ini itu tujuan nafja. Nah, tujuan nafja ini yang pertama ada untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan tidak dipergunakan untuk terapi serta memiliki potensi ketergantungan yang sangat tinggi. Nah, ada juga tujuannya itu mengembangkan ilmu pengetahuan dan memiliki potensi ketergantungan yang sangat rendah. Nah, ada juga rehabilitas mempunyai tujuan dalam menangani nafja, yaitu kayak mengembalikan pecandu narkoba ini untuk kembali normal lagi dan kembali hidup baik dalam lingkungan keluarganya dan masyarakat luasnya. Dan dilihat dari jangka waktu ini, rehabilitas mempunyai dua tujuan. Yang pertama jangka pendek dan jangka panjang. Nah, kalau jangka pendek ini kayak mengembalikan potensi harga diri pasien ini supaya lebih percaya diri lagi dan supaya lebih semangat lagi dalam menjalankan hidupnya. Nah, kalau jangka panjang ini kayak membuat korban penyalahgunaan nafja ini akan memperoleh tanggung jawab sosialnya kembali. Itu aspek nafja. Aspek nafja ini ada 4. Pertama ada biologi. Nah, kalau biologi ini kayak menghilangkan kecanduannya, dan kedua ada psikologi. Kalau psikologi ini kayak tentang kesehatan mentalnya, dan yang ketiga ini ada sosial. Nah, kalau sosial ini kayak kegiatan atau aktivitas kayak misalnya dengan cara dia berolahraga, kayak dia bermain musik, dan kayak dia melakukan kesenian hingga dia jalan-jalan, karena kegiatan ini sangat penting gitu untuk membantu anak sibuk dengan aktivitasnya supaya dia ini lebih sedikit-sedikit menjauhi yang namanya nafja. Nah, yang keempat ada spiritual. Nah, kalau spiritual ini lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Selanjutnya tahap atau prosedur nafja. Nah, tahap nafja ini ada 3. Yang pertama tahap medis, yang kedua tahap sosial atau non medis, yang ketiga tahap bina lanjut. Nah, kalau tahap medis ini kayak dilakukan oleh pengawasan dokter, kayak pengguna nafja ini akan diperiksa secara fisik atau psikologinya, termasuk kayak penyakit infeksi menular seksual gitu, dan akan diputuskannya gitu apakah diperlukannya obat-obatan tertentu untuk dapat kayak mengurangi gejala putusnya obat ini. Nah, kalau misalnya tahap sosial atau tahap non medis ini kayak akan menjalani beberapa program, karena ini sangat penting, kayak seperti metode yang sering digunakan oleh rehabilitas yaitu dengan cara terapi community. Nah, itu misalnya kalau tahap non medis. Kalau misalnya tahap tindak lanjut ini akan diberikan kegiatan yang sesuai dengan bakat dan masing-masing minatnya, kayak seperti kayak kegiatan kerja, kayak keterampilan kayak misalnya olahraga, kesenian, agar mereka ini kembali pada lingkungan sosialnya dan menjalankan pola hidup yang yang sehat supaya lebih produktif lagi dan lebih percaya diri lagi dalam menghadapi situasi dan menghadapi hidupnya. Yang terakhir yaitu kelebihan dan kekurangan nafja. Nah, kelebihan nafja ini yaitu bisa dipakai untuk membius pasien pada saat mengoperasi ataupun obatan-obatan untuk penyakit yang tertentu, dan bisa menekan rasa sakit pengobatan namun dalam dosis yang rendah. Kalau misalnya dosisnya terlalu berlebihan bisa mengakibatkan kayak kecanduan dari efek narkoba ini, kayak bisa mengakibatkan kerja organ tubuh ini kayak seperti jantung, otak lebih cepat dari yang biasanya, sehingga mengakibatkan penggunanya ini lebih bertenang serta cenderung kayak membuatnya ini lebih senang dan gembira walaupun hanya untuk sementara waktu. Selanjutnya yaitu ada kekurangan nafja. Nah, kekurangan itu mengakibatkan ketergantungan overdosis sehingga kayak mengakibatkan kayak kematian, mengganggu fisikis, dan mengganggu kerusakan sarafnya, dan mengganggu kayak pernapasannya dan berpikirnya itu terganggu, dan akan menurunnya ketebalan tubuhnya serta kayak mengganggu psikis serta dan dia akan berhalusinasi, kayak berkurangnya percaya diri, kayak sering gelisah dan antisosial kepada kayak keluarganya, teman, kerabatnya gitu, dan akan mengakibatkan paru-parunya ini kayak sering sakit, mual, muntah, dan suhu tubuhnya akan meningkat serta tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Terima kasih. Itu saja penjelasan saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.